Halo semuanya, kembali lagi belajar bahasa Mandarin bersama Laoshi Richard. Nah, sebelumnya kita pernah belajar kata ini. Saya mau makan. 我要吃饭. Saya mau makan. Nah, sedangkan saya 我 mau 要 makan 吃 饭 ini gimana? Fan ini sebenarnya artinya nasi. Tapi kalau di sini bukan artinya saya mau makan nasi. Ini artinya saya mau makan. Yang kita mau lihat penggunaan kata seperti ini. 吃饭. 吃饭. Walaupun dua kata, ini artinya makan. Jadi bahasa Mandarin itu sering menggunakan kata-kata seperti ini. 吃饭. 写字. 说话. Nah, coba perhatikan. 3 contoh yang di samping ini. 吃饭, 写字, 说话. Jadi, 饭ini artinya nasi. 字 ini artinya huruf. Hua ini artinya kata-kata. Jadi yang di samping sebelah kanan ini, yang di belakang itu objeknya. 吃饭 artinya makan. 写字 artinya menulis. 说话 artinya bicara. Masalahnya kapan kita pakai 说 saja, kapan pakai 说话. Nah, di sini yang paling penting itu objeknya. Jadi saya mau makan. 我要吃饭. Saya mau makan roti. 我要吃面包. Fan yang nggak ada lagi. Jadi fan ini objek pelengkap. Ini kalau nggak ada objek, kita pakai objek pelengkap. Ya, jadi kalau nggak ada objek, kita pakai 我要吃饭. Nggak ada objeknya. Makan jadi 吃饭. Tapi kalau ada objeknya, 我要吃面包. Di sini, 面包, roti, itu objeknya. Jadi saat ada objek pelengkap ini kita ganti dengan objeknya. Di sini fan itu objek pelengkapnya. Fan diganti dengan 面包. Jadi 我要吃面包. Misalnya menulis. Menulis itu 写字. 我在写字. Saya sedang menulis. Di sini tidak ada objek. Karena itu kita bilang 写字. Tapi saat ada objeknya, kita ganti 字 dengan objeknya. Jadi misalnya di sini 我在写我的名字. Saya sedang menulis nama saya. Di sini nama 名字 objeknya. Jadi 写字 kita ganti dengan 名字. Kamu sedang menulis apa? 你在写什么? 什么 ini juga objek. Walaupun bertanya, 什么 ini menggantikan 字. Kalau sedang menulis, 写字. Sedang menulis apa? 写什么. 字-nya diganti dengan 什么. Jadi kalau tidak ada apa-apa di belakangnya, baru kita pakai 字 ini. Kalau kita bilang, 我在写, tidak bagus. 写-nya ini gantung. Jadi supaya nggak menggantung sendirian, gimana? Kita kasih 字, objek pelengkap di belakangnya. Dan kata-kata seperti ini ada banyak sekali dalam bahasa Mandarin. Misalnya, coba kita lihat yang di samping. Hua hua, hua hua. Ini artinya menggambar. Hua yang pertama, kata kerja. Hua yang kedua, objek. Jadi kalau kita bilang menggambar orang, kita bilangnya hua yi ge ren. Yi ge ren ini artinya seseorang. Hua yi ge ren menggambar seseorang. Ada objeknya di sini. Jadi hua yang satu kali. Hua yang di belakang kita ganti dengan objek. Oke, pelajaran hari ini cukup berat. Coba diulang-ulang lagi. Kalau kata kerjanya sendiri tanpa objek, kita pakai objek pelengkap. Kalau ada objek, kita ganti objek pelengkapnya dengan objek yang kita mau. 吃饭, jadi 吃面包. 写字, jadi 写我的名字. 说话, jadi 说中文. Dan masih banyak lagi. Bisa aja 学习, 学习 artinya belajar. 我要学习, saya mau belajar. 我要学英文, saya mau belajar bahasa Inggris. Jadi di sini pas ada objek kita ganti yang di belakangnya dengan objeknya. Kita lihat lagi beberapa contoh dengan objek pelengkap ini. Misalnya 做饭. 做饭 ini artinya memasak. Jadi kalau
tidak ada objek, saya sedang memasak, 我在做饭. Kalau ada objeknya, saya sedang memasak mie goreng, 我在做炒面. Jadi yang dibikin mie goreng, 饭-nya diganti dengan 炒面. Kalau tidak ada objek, memasak saja, 我喜欢做饭. Saya memasak mie goreng, 我做炒面. Lihat lagi contohnya. 唱歌. 唱歌 artinya menyanyi. 我要唱 Indonesia Raya. Jadi, ke diganti dengan lagunya. 我要唱 Indonesia Raya. Hati-hati di sini. Ingat, kalau ada objeknya, objek pelengkap harus kita ganti. Hari ini sampai di sini dulu, coba diulang-ulang lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan. 再见.